Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah struktur data dan algoritma. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sort atau sorting, yaitu dengan yang pertama, apa itu sort? Kita harus tahu dulu apa itu sort. Sort itu sama dengan pengurutan. Ada bilang memilah. Mungkin ini bisa kita bawa ke sehari-hari, apa yang sering kita urutkan, apa yang sering kita pilah-pilah. Jadi data pada umumnya disajikan dalam bentuk sorted, yaitu dalam algoritma. Contoh data mahasiswa, bagaimana data mahasiswa itu sebanyak mungkin untuk diurutkan untuk mudah dibaca. File-file dalam sebuah direktori, indeks, sebuah buku, dan masih banyak lagi. Itu contoh-contoh tentang sorting. Coba kita bayangkan data tersebut beribu-ribu bahkan berjuta dan tidak terurut. Bagaimana cara kita untuk cepat dalam mengurutkan dengan algoritma? Kita membahas 3 algoritma sorting di sini nanti. Jadi tujuan sorting itu mudah dalam membaca data, mudah dalam menemukan data, penyajian data lebih teratur. Itu tujuan utama dari sorting. Macam-macam sorting sebenarnya ada banyak, yang saya bilang ada bubble, seleksi, insert, self, merge, quick. Kita fokuskan kita dari bubble. Bagaimana urutan langkah-langkah penyelesaian pengurutan dari algoritma bubble sort. Jadi sama seperti sehari-hari, bubble itu sama dengan busa atau udara dalam air. Bagaimana busa yang menggelembung naik ke atas air. Maka jika busa naik ke atas, air di atasnya akan turun secara terurut. Jadi langkahnya pada setiap iterasi bandingkan elemen dengan sebelahnya. Nah, seperti yang tadi, yang busa naik, yang air turun. Oke, contoh ada data seperti ini. Kita ambil contoh data yang lebih kecil dulu. Ada data yang tidak terurut seperti 22, 10, 15, 3, 8, 2. Jadi langkah pertama seperti di sini. Bisa dilihat di sini ya, ada underscore. Dalam 2 data tersebut saya buat ada garis bawah. Jadi seperti ini akan kita bandingkan ke sebelah seperti tadi, antara 8 dengan 2. Jika kita bandingkan, maka ini akan bertukar posisi. Nah, lihat ke bawah. Nah, yang 8 di sini, 2 di sini, jika kita ke bawah, dia akan bertukar posisi. Di mana angka 2 ini lebih kecil daripada angka 8, baru angka 2 ini tetap kita bandingkan ke sebelah, yang sebelah kiri, antara 2 dengan 3. Karena 2 dengan 3 masih lebih kecil, maka dia akan bergeser. Kita lihat ke bawah di sini, dia bertukar posisi. Sampai selanjutnya dia membandingkan ke sebelah kiri. Nah, sampai terus sampai dia nanti pas pada posisinya. Nah, sampai di sini. Jadi yang di sini bergeser, itu proses pertama. Baru proses kedua, kita lihat lagi. Ini kita lihat, ini sudah posisi. Baru yang 3. Yang 3 ini sama dengan yang di sebelahnya 15 akan dibandingkan, maka dia akan bergeser atau bertukar posisi seperti yang di bawah sampai posisi sebenarnya di sini. Itu proses kedua. Terus sampai lanjut proses selanjutnya atau langkah selanjutnya sampai dia benar-benar terurut. Nah,
Ini tadi 23 sudah. Jadi sekarang antara 8 dengan 15. Karena 8 dengan 15 lebih kecil, nah, maka dia akan bertukar posisi atau bergeser. Terjadi pergeseran. Oke, jelas ya. Dilihat yang di garis bawahi. Oke, sekarang yang 8 dengan sebelahnya, sebelah kiri, yaitu angka 10. Nah, dia melakukan pergeseran sampai dia posisi sebenarnya. Dia sudah mulai nampak terurut. Baru lanjut terus langkah atau proses keempat. Ini dibandingkan masih sesuai posisi. Nah, baru ini dengan sebelahnya, angka 10 dengan 22. Dia melakukan pergeseran. Sebenarnya di sini masih ada proses kelima. Ini antara 15 dengan 22 membandingkan diri, maka dia akan melakukan pergeseran untuk pengurutan. Nah, seperti ini. Karena sudah ini membandingkan dari tadi, ini nggak ada lagi proses ke-6. Jadi dia sudah berurut. Itulah contoh bubble sort. Itu contoh bubble sort. Oke, ini ada latihan bubble sort. Nanti saya buat seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tolong diselesaikan. Nanti saya buat sebagai latihan 1. Saya minta waktu 10 menit untuk menyelesaikan ini. Sesuai dengan contoh yang kita sudah jelaskan ini. Oke ya. Oke. Ini format penulisan dari algoritma bubble sort. Bisa langsung dipraktekkan di Pascal. Ini saya buat di Pascal. Bagaimana? Cuman di Pascal kalau kita buat, kita run dia, data yang kita masukkan tidak ada nampak bagaimana prosesnya, langsung dia diurutkan. Nah, karena dia diproses di dalam rumus. Jadi langkah-langkah satu persatu sampai langkah terakhir itu nggak ada nampak. Nah, tapi coba dimasukkan ini ke dalam Pascal. Dan tolong nanti jika sudah selesai, hasil dari Pascal ini dikirim Japri ke WA saya atau dimasukkan ke dalam komentar materi ini. Nah, hasil dari Pascalnya ya. Nah, oke, semuanya harus melakukan itu. Jadi kita lanjut insert. Jadi insert sort itu sebuah metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen pada posisinya. Nah, sama seperti mencopot, kita copot contoh. Nah, dari kita membuat dari yang terkecil sampai terbesar. Yang paling kecil contoh di tengah kita copot, masukkan ke awal atau yang pertama. Nah, itunya ini tentang insert. Jadi tujuan dalam melakukan ini untuk menjadikan bagian sisi kiri atau array terurut sampai dengan seluruh array diurutkan. Oke, langsung kita ke contoh. Nah, ini ada contoh. Kita lihat ada 7 data yang disajikan. 15, 10, 7, 22, 17, 5, 12. Nah, jelas kita lihat angka ini kemana sebenarnya dia, kita masukkan ke sini. Oke, lihat ini ya, pergeseran atau proses pertama, proses kedua, proses ketiga, proses keempat, proses kelima, proses keenam, sampai dia benar-benar tertutup seperti ini. Ini ada contoh. Ini ada saya buat latihan, tapi jawabannya sebenarnya sudah ada di sini.
coba dicek apakah memang langkah itu sudah pas. Nah, seperti ini ada di bawah ini saya buat tanda panah ini. Nah, 5 dengan 2. Nah, dimasukkan. Kita lihat dulu selection shot dan seleksi. Nah, data tersebut contoh ada data ini 27, 80, 02, 46, 16, 12, 50. Ada 7 data juga. Kita lihat garis dan tanda panah di atas. Nah, posisi pertama seperti ini. Nah, mungkin 02 yang lebih kecil, langsung kita seleksi atau tukar posisi di mana sebenarnya dia langsung tidak ada pergeseran satu persatu, langsung ini dengan ini. Nah, langsung bertukar posisi 27 pindah ke sini. Nah, baru selanjutnya habis itu 12 kita pindah ke 80 ke posisi sebenarnya biar dia terurut. Nah, langsung lompat ya. Oke, baru 16 dengan 27. Nah, ini lompat baru 46 ke 27. Nah, 27 berubah posisi ke 46. Baru 46 ke 80 masih pas, baru 50 ke 80 sampai dia benar-benar terurut. Nah, itulah 3 perbedaan dari algoritma bubble seleksi dengan insert. Jadi ini ada latihan, berarti ada 2 latihan. Satu latihan yang pertama tadi, ini kedua, dan yang ketiga itu mencoba di Pascal. Kalau ini coba dibuat di dalam kertas double folio. Nanti langsung saya buat di tugas dan ada waktu pengiriman terakhir. Oke, terima kasih. Semoga diperhatikan dan dicoba apa yang sudah saya paparkan. Mari kita diskusi di forum, tanyakan mana yang belum dipahami, dan semoga sudah paham. Dan kalau ada sikit-sikit belum paham, silahkan kita diskusi. Saya tunggu pertanyaannya. Terima kasih.